Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Semuanya siap untuk kita bersekolah minggu? Siap pastinya ya. Kita akan memulai sekolah minggu hari ini dengan kita memuji nama Tuhan. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Kita nyanyi yang keras ya dan bersemangat. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Tiba saatnya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa adik-adik. Gimana sikap berdoa yang baik? Baik, kita akan mulai berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita, untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji nama Tuhan dan sebentar lagi anak-anak-Mu akan mendengarkan firman, akan mendengarkan cerita dari Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kami dan kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Salam, selamat berjumpa lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Wisnu Wisma Nugraha Tegowanu. Di hari ini bersama Om Juju. Di sekolah minggu kali ini Om Juju akan bercerita ya firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama. Anak-anak dengerin ya, dengerin nih. Duduk yang manis, duduk yang enak, pokoknya enjoy. Kita akan mendengarkan cerita sekolah minggu dari Om Juju. Nah, cerita ini pasti anak-anak sudah pernah mendengar atau mungkin sudah pernah diceritain sama bapaknya, ibunya, atau papa mamanya, yaitu tentang Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ketika Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya yang pertama kali. Nah, kira-kira anak-anak pada tahu siapa itu yang ditemui Tuhan Yesus pertama kali? Ayo, ada yang tahu? Iya, jawabannya adalah Petrus dan Andreas. Ya, betul sekali. Nah, Om Juju mau bawain cerita ini ya. Anak-anak dengerin ya tentang Bapak Petrus dan Pak Andreas. Nah, suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan melakukan pelayanannya dan dia tiba di sebuah danau, di pinggirannya tentunya, di pinggir danau, di Danau Genesaret. Dan di situ ada aktivitas ya, tentunya banyak nelayan di situ. Dan di situ ada perahu ya, sebuah perahu yang dibawa sama Bapak Petrus dan Pak Andreas, saudaranya. Nah, di sini Tuhan Yesus melihat Pak Petrus sama Pak Andreas ini sedang mencuci ya. Tapi bukan mencuci pakaiannya, tapi mencuci jaringnya. Nah, anak-anak tahu kan jaring dipakai buat apa gitu? Hah? Iya, jaring itu dipakai untuk menangkap ikan. Nah, Bapak Petrus dan Pak Andreas ini dia menangkap ikan. Semalaman dia pergi ya ke danau, naik perahunya itu ke danau. Dia lempar jaringnya, diangkat lagi, dipasang jaring lagi, diangkat lagi. Nggak dapat ikan satupun. Nah, di pagi hari itu kebetulan Tuhan Yesus pas ada di situ. Nah, pas Tuhan Yesus ada di situ, tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke perahu Bapak Andreas dan Pak Simon Petrus ini tadi. Dia naik, kemudian dia berbicara kepada Pak Petrus dan Pak Andreas
bawa perahumu agak ke tengah gitu. Nah, kemudian Pak Petrus sama Pak Andreas ini nurut aja. Iya, bawa perahunya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, lemparkan jaringmu ke sebelah kanan perahumu. Nah, gini. Kemudian Pak Petrus ini ada sedikit bertanya, loh Tuhan, bagaimana mungkin kita udah satu maleman cari ikan nggak dapet gitu. Masa kita lempar lagi gitu. Nah, tapi Bapak Petrus kemudian ya udah dah dilempar aja gitu. Kemudian jaring mulai dilempar, ya, dilempar sama Pak Andreas, dilempar, piuk gitu. Nah, pas dilempar kemudian diangkat jaringnya. Nah, mulai diangkat, jaring ini mendapatkan banyak ikan dan ikannya tuh besar-besar. Nah, saking banyaknya ikan, perahunya sampai hampir hampir tenggelam, hampir miring gitu, hampir tenggelam. Air mau masuk, ditarikkan dari pinggir gitu. Kemudian lewat itu ada teman-temannya, ya kebetulan itu adalah Pak Yakobus sama Yohanes saudaranya. Lewat dipanggil-panggil, sini bantu kita gitu. Nah, kemudian mereka pun membantunya dan kemudian ikan-ikan ini dibawa ke pinggir. Nah, dalam cerita ini adik-adik, anak-anak, ya, kita bisa belajar. Nah, coba kita lihat Bapak Petrus sama Bapak Andreas tadi. Ketika dia mendengar perkataan Tuhan Yesus, ya, suruh ke agak tengahan, dia manut, ya. Kemudian suruh melempar jaringnya ke sisi kanan. Dia hampir nggak manut, anak-anak. Nah, seandainya Bapak Petrus dan Bapak Andreas ini tidak mau melempar jalannya ke sisi kanan, apakah mereka bisa dapatkan ikan? Tentu saja tidak, ya. Mereka sama, jadi pulang sampai di rumah tidak dapat ikan, sampai di rumah ditanyain mana ikannya nggak dapat. Nah, itu yang terjadi. Tetapi karena Bapak Petrus dan Bapak Andreas mau melakukan apa yang dibicarakan, apa yang perkataan yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus suruh, dia mau kerjakan, kemudian Bapak Petrus mendapatkan ikan yang begitu banyak. Nah, dari sini kita mau belajar, ya anak-anak, mau belajar seperti tema kita di pagi hari ini adalah kita ambil dari Yakobus 1 ayat 22. Om Cucu mau bacakan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, seperti firman ini adik-adik, ya. Kalau kita hanya mau mendengar saja dan tidak melakukan apa yang kita dengar, kita tidak dapat apa-apa. Nah, seperti Bapak Petrus tadi, kalau dia hanya mendengar saja, lemparkan jalamu ke kanan, tapi dia diam aja. Lemparkan, nggak usah lah, dia nggak bakal dapat ikan. Nah, sama kita adik-adik. Kalau kita benar-benar mau mendapat berkat, kita harus mau melakukan apa perkataan Tuhan. Seperti Bapak Petrus tadi. Ketika dia lempar, dia dapat berkat ikan yang banyak. Nah, tentunya kita saat ini anak-anak bisa belajar perkataan Tuhan itu adalah hal yang baik-baik. Tidak mungkin ada perkataan Tuhan yang suruh kita berbuat yang jelek-jelek. Nah, lakuin aja. Ketika kita sebagai seorang anak-anak sekolah, ya, tugas kita adalah belajar yang pintar. Perhatikan gurunya kalau waktu di sekolah gitu, supaya kita menjadi pintar. Nah, kita lakukan hal ini. Tugas tanggung jawab kita hanya belajar sebagai anak sekolah. Nah, dalam hal ini ketika kita belajar, kita pasti jadi anak yang pintar. Dan atas izin Tuhan, atas berkat Tuhan, usaha kita juga melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup anak-anak. Tidak boleh jadi anak nakal, harus jadi anak yang baik dan rajin dalam setiap hari. Nah, inilah yang kita pelajari di pagi hari ini. Semoga anak-anak semuanya bisa melakukan dalam kehidupannya sehari-hari, di sekolah menjadi anak yang manis, di rumah menjadi anak yang manis, anak yang tidak nakal. Ketika ibunya atau mamahnya menyuruh, "Dek, jangan main HP terus, tapi belajar." Lakuin gitu. Jadi tidak cuma mendengar aja, tapi kita harus melakukannya. Ya, anak-anak bisa ya. Ini cuma hal yang kecil, tetapi kalau kita setia dengan hal yang kecil, Tuhan akan berikan hal-hal yang besar. Amin.
Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Di pagi hari ini kami belajar Tuhan untuk menjadi pelaku Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar saja. Tuhan, kiranya Engkau akan memampukan kami, mengajari kami Tuhan, membimbing kami, agar kami bisa menjadi seorang pelaku, bukan saja menjadi pendengar saja Tuhan. Terima kasih Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu ke atas hidup kami Tuhan, agar bisa selalu membantu kami. Terima kasih, doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Demikian firman di pagi hari ini. Dan anak-anak nanti buka Alkitabnya, buka di Yakobus 1 ayat 22. Nanti dibaca ya. Kalau bisa dihafalin lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih. Adik-adik, tiba saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan ya. Dengan kita diiringi dengan pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Baik, kita akan berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Yesus terima, kiranya Tuhan Yesus berkati persembahan ini. Dan sebentar lagi kami juga akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupan kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Yuk kita akan memuji nama Tuhan, sekolah minggu selesai.